The Little Savior, karya Nurul Askia yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Suara azan subuh telah berkumandang. Abang, yuk bangun, udah jam 4:30 pagi loh. Suara Ibu Lucy membangunkan Bintang di kamarnya sambil menghidangkan satu gelas susu coklat hangat. Adek, yuk bangun, ini kan hari pertama kamu sekolah. Suara lembut Ibu Lucy membangunkan Bulan dengan membawa satu gelas susu coklat hangat. Iya bu, jawab Bulan bersemangat. Sedangkan kakaknya masih terlelap dalam tidurnya. Ibu pun membangunkan Bintang sekali lagi. Kak, ayo bangun, itu adek udah mau habis susu coklatnya. Tidak lama kemudian Bintang langsung terbangun dan duduk untuk menikmati susu coklatnya. Kemudian Bintang dan Bulan langsung menaruh gelas setelah selesai menghabiskan segelas susu coklatnya. Tidak lama dari itu, ibu pun memandikan Bulan. Kemudian, Bintang juga mandi di kamar mandi dalam kamarnya. Setelah Bintang dan Bulan selesai memakai seragam, mereka berdua langsung melaksanakan sholat subuh. Anak perempuan yang masih dipakaikan seragam dan tidak lupa dihiasi rambut hitamnya dengan sangat cantik oleh ibunya, kini sudah siap dengan sangat semangat untuk pergi ke sekolah di hari pertamanya. Lain hal dengan Bintang, yang tiba-tiba saja cemberut karena dirinya mengingat bahwa teman dekatnya itu sudah pindah sekolah. Anak cantik dan ceria tersebut bernama lengkap Bulan Lusmana, dan sang kakak bernama lengkap Bintang Lusmana. Sangat indah nama lengkap mereka, ditambah lagi belakang nama mereka itu adalah gabungan nama kedua orang tua mereka yaitu Lucy dan Brahmana. Bulan dan Bintang bersekolah di SD Bina Cendekia. Mereka berangkat sekolah bersama-sama menaiki mobil dan diantar oleh ayah Bram. Di sekolah, Bulan adalah anak yang periang. Dimanapun ada anak perempuan yang lewat, dirinya selalu tersenyum dan terkadang Bulan selalu mengajaknya untuk berkenalan. Tidak heran jika hari pertama sekolah saja, Bulan sudah mendapatkan 10 teman yang berbeda-beda kelasnya. Berbeda dengan sang kakak, Bintang adalah pribadi yang pendiam. Dirinya hanya memiliki teman dekat 2 orang dan dirinya tidak banyak dikenali orang dari teman-teman kelas lain. Hari pertama kembali bersekolah lagi bukan hal yang cukup menyenangkan bagi Bintang. Dikarenakan dirinya harus berpisah dengan 2 orang teman kembar terdekatnya yang telah bersama selama 2 tahun, yaitu Rasyad dan Rashid. Sang ayah menemani kedua buah hatinya dan lebih mengawasi Bulan agar tidak kebingungan dengan lingkungan barunya saat berada di sekolah. Namun, Bulan sangatlah aktif. Belum bertemu guru dan mengikuti perkenalan lingkungan sekolah di lapangan, Bulan terlihat sudah banyak mengeluarkan keringat karena asyik berlari-lari ke sana kemari untuk menemui dan mengajak main teman-teman yang baru dikenalnya beberapa waktu lalu. Ayah Bram sampai heran melihat tingkah putrinya tidak mau berhenti untuk bergerak aktif. Ayah, aku mau minum ke dalam ya? Ucap terengah-engah Bulan saat meminta izin kepada ayahnya untuk mengambil minum. Iya nak, hati-hati ya, jawab ayah Bram. Ayah, kakak Bintang kelasnya di mana? Sambung Bulan saat sudah selesai minum dan kembali menemui sang ayah. Mendengar hal tersebut, sang ayah terkejut. Dirinya lupa bahwa Bintang juga harus ia temani di kelas barunya. Ayah Bram pun menjawab pertanyaan Bulan sebelum menemui Bintang di kelasnya. Kelas 3B, Dek. Ayo mau ketemu kakak ke kelasnya ya, ucap sang ayah. Oke ayah, dadah, jawab Bulan tersenyum. Sang ayah langsung bergegas naik ke lantai 2 kelas 3B untuk menemui Bintang. Sesampainya di sana, ayah mulai cemas karena Bintang hanya berdiam diri duduk di kursinya dengan tangannya ditumpuk dan kepalanya ditaruh di atas tangan. Ayah yang khawatir mulai memasuki kelas dan menghampiri Bintang. Tidak lama, sang ayah langsung menanyakan kondisi Bintang. Tak lama, Bintang langsung memeluk ayahnya dan menangis di pelukannya. Aku pasti udah punya teman lagi ya di sekolah. Bintang mencoba menjelaskan sambil menangis di pelukan ayahnya. Ayah Bram kemudian mencoba untuk menenangkan Bintang yang masih tidak mau melepaskan pelukannya dan terus menangis. Bintang, ayah paham kondisi kamu sekarang. Tapi, ayah kan sudah berpesan pada Bintang, harus menjadi anak yang kuat. Rasyad dan Rashid kan masih bisa berteman dengan Bintang meskipun sudah berbeda sekolah, bukan? Ucap sang ayah dengan lembut sambil mengusap punggung Bintang yang masih menangis. Bintang kemudian melepaskan pelukannya perlahan dan mulai mengusap air matanya. Ayah Bram merasa sedikit lega karena Bintang sudah mau menghentikan tangisnya. Kemudian, ayah Bram memberikan tisu agar Bintang dapat menghapus air matanya.
Bintang udah tenang sekarang? Tanya ayah Bram. Mengangguk, jawab Bintang yang masih mengusapkan air matanya. Sang ayah pun memberikan semangat dan melanjutkan perbincangannya agar Bintang tetap tenang dan bersemangat sekolah meskipun teman terdekatnya tidak berada di satu sekolah dengannya lagi. Bel sekolah pun berbunyi dan menginformasikan bahwa seluruh peserta didik baru untuk berkumpul di lapangan dengan ditemani wali murid masing-masing untuk mengikuti sosialisasi perkenalan sekolah. Ayah pun menggandeng Bulan dan bersama-sama menuju ke lapangan. Di lapangan, kepala sekolah memberikan sambutan dan beberapa informasi, seperti tata tertib di sekolah, pakaian seragam sekolah setiap harinya, jadwal sekolah, dan denah ruangan sekolah. Ayah Bram pun memperhatikan sambil mencatat hal-hal penting dari informasi tersebut dengan lengkap. Setelah penutupan dari sosialisasi perkenalan sekolah tersebut, para orang tua murid diperbolehkan untuk pulang dan berpisah dengan anak-anaknya. Ayah Bram pun berpamitan dengan Bulan untuk pulang ke rumah. Ayah pulang dulu ya, kamu baik-baik di sekolah. Nanti ayah jemput lagi jam 10. Oke Bulan? Ujar sang ayah. Oke ayah, hati-hati ayah di jalan ya. Jawab Bulan. Para guru pendamping pun mulai menemui anak-anak kelas 1A sampai 1E untuk berkeliling mengenali ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Bulan dan teman-teman sekelasnya tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka sangat bersemangat berkeliling sekolah dan naik tangga ke lantai atas. Ada pojok baca yang ramai hiasan cantik, perpustakaan yang luas, ruang kelas yang nyaman, kantin yang bersih, masjid yang sejuk, tanaman-tanaman yang subur, dan berbagai hal lain yang membuat Bulan dan teman-temannya ingin mengunjungi semua tempat yang ada di sekolah. Tidak lama dari berkeliling sekolah, sampailah rombongan kelas Bulan di depan kelas 3B. Bu Rizka yang mendampingi kelas Bulan mulai menyapa anak-anak kelas 3B. Assalamualaikum, selamat pagi kakak semuanya. Kami dari kelas 1A, salam kenal. Ucap Bu Rizka dengan semangat. Semua teman-teman Bulan mengikuti arahan Bu Rizka untuk menyapa kakak kelasnya di kelas 3B. Ketika teman-teman Bulan asik menyapa para anak-anak kelas 3B, tampak Bulan hanya bisa terdiam. Bagaimana tidak, Bulan melihat Kak Bintang yang duduk sendiri di pojok paling depan dalam kondisi merenung. Bintang sama sekali tidak menghiraukan sapaan adik kelas barunya. Tidak seperti teman-teman kelasnya yang balik menyapa adik kelas barunya. Waalaikumsalam, pagi Bu Rizka dan teman-teman. Salam kenal, kami kelas 3B, yeay! Balas teman-teman Bintang. Bintang pun tidak menyadari bahwa di antara adik kelas yang menghampirinya datang itu ada sang adik, Bulan. Bulan yang tidak tahu apa-apa merasa aneh dengan sikap kakaknya. Hal ini akan ia tanyakan saat jam pulang sekolah nanti. Suara bel menandakan jam istirahat tiba. Para anak-anak pun mulai keluar dari kelasnya untuk mengunjungi kantin ataupun berada di lapangan. Bulan dan 5 teman dekatnya di kelas memutuskan untuk tidak ke kantin, namun mengunjungi perpustakaan di lantai 2. Mereka ternyata masih kenyang karena sudah sarapan dan memilih untuk membaca buku kesukaannya masing-masing. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Ini sudah jam pulang untuk anak-anak kelas 1 sampai 3. Tak lama dari itu, ayah Bram dan ibu Lucy sudah berada di parkiran sekolah. Tidak disangka Bulan bertemu sang kakak di dekat wastafel sebelah lapangan. Karena hal itu, Bulan berpisah dengan teman-temannya dan memutuskan jalan keluar gerbang bersama Kak Bintang. Mereka berdua pun langsung mencari mobil ayahnya dan langsung naik ke dalam mobil. Assalamualaikum ibu ayah, ucap Bulan dan Bintang sambil salim kepada ibu dan ayah. Waalaikumsalam adik dan kakak, jawab ibu dan ayah bersemangat. Tidak lama dari itu, ibu pun menanyakan Bulan dan Bintang perihal perasaannya ketika bersekolah hari ini. Bulan kemudian menjawab pertanyaan ibunya dengan sangat semangat. Bulan banyak menceritakan bahwa lingkungan sekolahnya bagus dan dirinya sudah memiliki banyak teman di kelas. Berbeda dengan Bintang, dirinya sama sekali tidak membuka mulut dan mengeluarkan suara. Ibu Lucy sudah tahu mengapa Bintang diam saja, karena ibu sudah lebih dulu diberitahu ayah. Maka, Ibu Lucy tidak memaksakan Bintang untuk bercerita. Sesampainya di rumah, Bintang langsung bergegas masuk ke kamarnya. Namun, Bulan langsung menghampiri kedua orang tuanya yang sedang mencuci tangan. Kak Bintang kenapa? Tanya Bulan penasaran kepada kedua orang tuanya.
Mendengar hal tersebut, sang ayah langsung menyuruh Bulan agar mengganti pakaiannya dulu dan makan siang bersama, baru kedua orang tuanya menceritakannya. Karena orang tuanya tidak sama sekali menjawab pertanyaan yang Bulan berikan, maka Bulan langsung bergegas ke kamarnya dengan wajah cemberut. Bulan merasa khawatir dengan kakaknya, namun dirinya tidak berani menanyakan hal ini langsung kepada kakaknya. Ini disebabkan karena Bintang cukup cuek dan pendiam meskipun sedang berkumpul dengan keluarga saja. "Bintang, Bulan, turun nak, makan siang yuk." Terdengar suara ayah Bram dari lantai 1. Bintang dan Bulan langsung menghampiri ke lantai 1 untuk makan siang bersama dengan kedua orang tuanya. Di meja makan tampak keheningan terjadi. Tidak ada obrolan pembuka selama mereka makan siang. Putri kecil Bulan itu pun masih penasaran dengan pertanyaan yang belum dirinya tahu jawabannya dari kedua orang tuanya. Tanpa rasa bersalah, Bulan mengulang untuk menanyakan langsung pertanyaan tadi yang belum orang tuanya jawab. "Ibu, ayah, Kak Bintang kenapa diam aja tadi? Aku lihat cuma merenung aja di kelas dan gak punya semangat." Ibu yang mendengar hal ini tiba-tiba tersedak dan langsung minum. "Bulan, makan dulu ya, nak," jawab ayah tegas sambil membantu ibu yang masih minum. Ketika hal ini terdengar kepada Bintang, terlihat bahwa Bintang menahan air matanya sambil menghabiskan makan siangnya. Setelah selesai makan, Bintang langsung pergi ke kamarnya. Begitu juga dengan Bulan. Dirinya hendak naik ke atas menuju kamarnya. Namun, ibu dan ayah lebih dulu memanggil Bulan. Kemudian, Bulan langsung menghampiri kedua orang tuanya. Ibu dan ayah langsung mengajak Bulan ke ruang keluarga untuk membahas pertanyaan Bulan tadi. Ibu dan ayah pun menjelaskan mengapa Kak Bintang di sekolah tadi terlihat merenung. Bulan yang mengangguk-angguk kepalanya saat diberitahu oleh kedua orang tuanya pun merasa senang karena dirinya sudah tahu penyebab kakaknya bersikap seperti itu tadi di sekolah. Ibu dan ayah merasa Bulan masih kecil, wajar dirinya ingin terus mengetahui hal apapun yang terjadi meskipun dirinya belum paham dan hanya ingin tahu penyebabnya. Namun, tanda Bulan mengangguk tadi bukan hanya senang karena pertanyaannya dijawab, tetapi Bulan juga paham dan ingin membantu kakaknya. Meskipun baru berumur 7 tahun, Bulan memiliki rasa empati yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kedua orang tuanya sejak kecil mengajarkan anak-anaknya untuk peduli kepada semua makhluk hidup. Ditambah lagi, guru TK Bulan mengajarkan hal yang sama. Keesokan harinya saat jam istirahat, Bulan langsung menghampiri kelas 3B. Bulan kemudian langsung mengajak Kak Arai untuk mengobrol yang posisi duduknya tidak jauh dari Kak Bintang. Melihat kejadian tersebut, Bintang sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan adiknya. Namun, Bintang juga tampak kebingungan mengapa adiknya bisa terlihat sangat akrab padahal baru pertama kali bertemu Arai. Namun karena sikap Bintang yang cuek, dirinya tidak terlalu menghiraukan adiknya itu. Tak berselang lama, Arai pun duduk di kursi samping Bintang yang belum ditempati oleh siapa-siapa. Sontak, hal tersebut membuat Bintang terkejut. "Tidak ada orang kan?" tanya Arai. "Gak ada," jawab Bintang cuek. Kemudian, Arai menjelaskan bahwa Bulan itu sekelas dengan adiknya. Dengan hal itu, Bulan memperkenalkan Bintang kepada Arai dan mengajaknya untuk duduk bersama. "Adekmu sekelas loh dengan adekku," ucap Arai. "Oh," jawab Bintang singkat. "Memang sebelahmu gak marah kamu duduk di sebelahku?" sambung Bintang bertanya. "Gak kok, aku kan duduk sama Nakea karena kursi sebelahnya kosong aja sebelum kamu datang. Aku mau duduk sama cowok tapi penuh semua, hehe. Untung sekarang ada kamu," ujar Arai. "Baiklah," jawab Bintang. Arai kemudian melihat ke arah kursi tempat Bulan tadi duduk. Namun, Bulan tiba-tiba saja menghilang. Sontak, Arai langsung bertanya kepada Bintang yang sibuk menggambar di bukunya. "Bintang, adikmu cepat banget hilangnya." "Ya udah, nggak apa-apa," jawab Bintang singkat. "Bintang, maaf, kamu gak dekat ya dengan adikmu," sambung Arai. Mendengar hal tersebut, Bintang langsung terdiam dan lebih memilih melanjutkan gambarannya. Arai yang melihat hal tersebut pun terheran-heran. "Kamu tahu ndak, kata bundaku, kalau tidak dekat dengan saudara kandung kita itu merugikan. Dan aku juga bilang, aku dan Clara hanya beda 2 tahun kurang. Jadi kita harus akrab, karena kita suatu saat nanti pasti saling membutuhkan," ujar Arai kepada Bintang yang masih sibuk menggambar. Ketika mendengar hal tersebut, Bintang menghentikan tangannya dengan cepat. "Kita sama loh, adik kita kelas 1A dan kita kelas 3B. Sama-sama jarak umurnya gak jauh ya, hehehe,"
Sambung Arai. "Ya, tapi aku gak dekat dengan adikku. Gak seperti kamu, Rai." Jawab Bintang. Arai kemudian menjelaskan kembali bahwa kedua orang tuanya selalu menasehati Arai dan Clara untuk selalu menjaga. Karena kalau bukan saudara, siapa lagi yang saling membantu hingga mereka tua nanti. Bintang hanya bisa terdiam mendengarkan Arai. Kemudian, Arai melanjutkan percakapannya dan mengajak Bintang untuk mencoba mengajak main ataupun mengobrol dengan Bulan. Karena Arai tahu bahwa Bulan adalah anak yang menyenangkan. Tanpa berpikir panjang, Bintang pun berterima kasih kepada Arai karena telah membantunya. Arai dengan senang hati memberikan semangat kepada Bintang. Setelah jam pulang sekolah tiba, Bintang bergegas turun ke lantai 1 dan menghampiri kelas 1A untuk mengajak Bulan pulang bersama. Tak lama kemudian, Arai juga sampai ke kelas 1A untuk menjemput Clara. Bintang pun menyapa Arai dan Arai pun menyapa sapaan Bintang dengan senyuman. Tidak lama kemudian, Bulan dan Clara pun keluar kelas dan menghampiri para kakaknya. Bulan dengan ekspresi campur aduk dan merasa aneh ketika Bintang menghampiri kelasnya. Sontak, Bulan pun langsung bertanya, "Kakak ngapain?" "Jemput kamu lah, ayo keluar gerbang bareng," jawab Bintang. "Oke." Dengan ekspresi bingung, Bulan menjawabnya. Mereka kemudian keluar gerbang dan menghampiri mobil ayahnya. Setelah sampai di rumah, mereka seperti biasa membersihkan diri dan bersiap untuk makan siang bersama. Namun kali ini berbeda. Sebelum dipanggil oleh orang tuanya, Bintang sudah turun terlebih dahulu. Kemudian, Bintang membantu menyiapkan makan siang kali ini. Dengan ekspresi kebingungan, ibu dan ayah memperbolehkan Bintang untuk membantunya. Tidak lama dari itu, Bintang tiba-tiba saja meminta ayahnya agar yang memanggil Bulan turun untuk makan itu dirinya saja. Sontak, hal itu membuat ayahnya merasa semakin bingung dengan sikap Bintang. Namun, ayah Bram memperbolehkan Bintang untuk memanggil Bulan. Bintang langsung bergegas menuju kamar Bulan untuk mengajaknya turun dan makan siang bersama. Bulan dengan senang hati langsung turun bersama Bintang. Kali ini suasana makan siang berbeda dari hari kemarin. Bintangnya tiba-tiba saja membuka obrolan. "Kamu gimana dek sekolah hari keduanya?" "Alhamdulillah lancar kak," jawab Bulan. "Keren," sambung Bintang. Ibu dan ayah pun merasa kebingungan, namun merasa sangat senang melihat kedua buah hatinya akrab untuk yang pertama kalinya. Sebelum kedua orang tuanya menanyakan hal ini, Bintang sudah lebih dulu menjelaskan mengapa dirinya berubah hari ini dan tidak lupa juga Bintang mengutarakan permohonan maafnya untuk kedua orang tuanya dan juga Bulan. Bintang sudah mengakui bahwa sikap cueknya tersebut sama sekali tidak bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Ibu Lucy dan ayah Bram merasa bangga kepada Bintang yang mau menjadi pribadi yang lebih terbuka. Serta tidak lupa juga berterima kasih kepada putri kecilnya yaitu Bulan yang sudah membantu kakaknya untuk berkenalan dengan teman baru. Sudah 3 minggu berlalu. Tidak terasa Bintang yang masih belajar untuk terbuka dengan orang lain, kini sudah memiliki 6 teman dekat di kelas. Dirinya juga sudah mulai dikenali dan berteman dengan teman kelas lainnya. Hal ini dikarenakan Bintang ketika sedang olahraga bersama, membersihkan lingkungan sekolah bersama, ataupun pergi ke kantin, Bintang selalu tersenyum dan terkadang menyapa teman kelas yang lainnya, baik itu adik kelas, kakak kelas, ataupun teman seangkatannya. Bintang tetap berkomunikasi secara jauh kepada teman lamanya yaitu Rasyad dan Rashid secara online. Mereka masih suka berkabar lewat handphone dan terkadang main game online bersama.